take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Bos Gresini Ducati, Nadia Padovani, mulai bermimpi Marc Marquez menjuarai MotoGP 2024. Namun dia mengingatkan pembalapnya untuk tak jemawa. Marquez tampil luar biasa di MotoGP Aragon 2024 pada awal September. Setelah 1043 hari, dia berhasil memenangkan balapan utama, ditambah lagi dengan kemenangan sprint, pole position dan selalu menjadi yang tercepat dalam sesi latihan. Selepas itu, The Baby Alien kembali finish sebagai pemenang dalam balapan utama MotoGP San Marino 2024. Performa yang sangat kuat seakan memperlihatkan sang juara dunia 8 kali telah kembali ke bentuk terbaiknya. Berkat kedua hasil positif itu, Marquez memangkas jarak dengan sang pemuncak klasemen, Jorge Martin. Kini, dengan 7 seri dan 14 balapan tersisa, dia hanya terpaut 53 poin saja dari rider Pramac Ducati itu. Di sisi lain, Andrea Dovizioso senang melihat Marc Marquez direkrut oleh Ducati Lenovo mulai MotoGP 2025. Namun, ia sedikit mempertanyakan karena menurutnya akan lebih mudah bagi tim pabrikan Borgo Panigale mengatur tim mereka jika memilih Jorge Martin. Sebagaimana diketahui, sepanjang MotoGP 2024 keputusan Ducati untuk memilih pendamping Francesco Bagnaia pada 2025 menjadi salah satu hal yang paling ditunggu. Martin dan Marquez menjadi kandidat terkuat di samping juga ada peluang untuk mempertahankan Enea Bastianini. Nama Marquez sendiri baru muncul setelah memutuskan hengkang ke Gresini Racing musim ini selepas 11 musim bersama Honda. Sedangkan, Martin sudah digadang-gadang bakal berpeluang besar dipromosikan ke tim pabrikan Ducati setelah menjadi runner-up MotoGP 2023. Akan tetapi, ternyata pada akhirnya Ducati mengumumkan ke Baby Alien yang mereka kontrak untuk mengisi kursi tim pabrikan selama 2 tahun ke depan. Sementara, Martin hengkang dan bergabung dengan tim pabrikan Aprilia Racing. Dovi mempertanyakan mengapa Ducati tak memilih Martin ketimbang Marquez. Walaupun, di sisi lain sang legenda MotoGP menilai perekrutan juara dunia 8 kali tidak sepenuhnya salah, tetapi butuh waktu untuk membuktikan. Sementara itu, Christian Gabarrini melihat ke belakang dengan kagum pada pertumbuhan Pecco Bagnaia, di mana dia adalah insinyur setianya. Seperti orang lain yang mengenal baik orang Italia itu, dia tidak meragukan potensi yang masih belum tergali di Bagnaia, maupun kemampuannya untuk melawan tekanan yang diberikan oleh Marc Marquez. Sejak kesuksesan pertamanya 3 tahun lalu, Pecco Bagnaia telah menulis halaman pertama dari sebuah bab yang menjanjikan untuk diperhitungkan dalam sejarah MotoGP. Dalam 99 Grand Prix di kategori utama, ia memiliki total 45 podium, hampir 1 dalam 2 balapan, dan meraih 25 kemenangan. Sejak awal musim panas ia menjadi pebalap paling berjaya yang pernah dikenal Ducati di kejuaraan ini, lebih baik dari Casey Stoner dan Andrea Dovizioso. Pada tahap musim ini, mempertahankan gelarnya untuk kedua kalinya, Bagnaia telah memenangkan 7 Grand Prix. Pencapaian terbanyak yang diraihnya dalam 2 tahun terakhir setelah kejuaraan tersebut. Semakin efisien, ia berhasil memperkecil jumlah kesalahannya di momen-momen sensitif, yang membuat dirinya, di usia 27 tahun, menjadi referensi nyata di MotoGP. Siap bertahan dalam jangka panjang. Sungguh luar biasa melihat seberapa besar dia berkembang sebagai seorang pebalap, karena pada awalnya dia banyak kesulitan dengan ban yang aus atau pengereman yang berat. Tapi sekarang menurut saya dia adalah pebalap Ducati terbaik di 2 area tersebut, jelasnya kepada edisi bahasa Inggris setia kepada klan Bagnaia, yang tim teknisnya ia pimpin sejak kedatangan pembalap Italia itu di MotoGP setelah memperoleh pengalaman dengan beberapa, salah satu yang terhebat, Casey Stoner dan Jorge Lorenzo yang memimpin. Setelah juga bekerja sama dengan Bagnaia sebelum bergabung dengan Yamaha, di mana ia sekarang bekerja sama dengan Fabio Quartararo, pembalap terakhir yang mengalahkan pembalap Turin itu di kejuaraan.
Marc Marquez menang di Aragon dan San Marino dan akhir pekan depan ia bisa meraih hat-trick kemenangan berturut-turut, sesuatu yang belum ia raih sejak Oktober 2019, saat ia menang di Misano, Aragon, dan Thailand. Meski membutuhkan waktu lebih dari 1000 hari, 1043, untuk kembali meraih kemenangan di MotoGP, Marc Marquez tampaknya merasa nyaman dengan posisi di mana tidak ada orang lain selain dirinya yang berhasil masuk ke grid saat ini, tidak kurang dari 61 kali melewati garis finish pertama di kelas utama. Setelah memenangkan GP Aragon 2 minggu lalu, dan GP San Marino minggu lalu, Marquez bisa memilih, sekali lagi di trek Misano, untuk meraih kemenangan ketiga berturut-turut. Sebuah hat-trick yang belum pernah diraihnya sejak Oktober 2019 dan dikonfirmasi pada hari Minggu. Minggu depan di GP Emilia-Romagna, akan memakan waktu lebih dari 1800 hari, hampir 5 tahun. Meski menjadi pebalap aktif dengan kemenangan terbanyak, dan peringkat ketiga dalam sejarah di kelas utama, di belakang Valentino Rossi, 89, dan Giacomo Agostini, 68. Marquez belum sering memberikan triplet, meski beberapa kemenangan beruntun mereka telah diraih. Rider asal Cervera ini memulai debutnya di MotoGP pada tahun 2013, setelah Honda berhasil mengubah regulasi agar seorang rookie bisa bersaing dengan tim resmi pabrikan, sesuatu yang saat itu tidak diperbolehkan. Tahun pertamanya bersama tim resmi pabrikan HRC berkesan dan diakhiri dengan mahkota kejuaraan MotoGP pertamanya. Tahun itu Marc memenangkan 6 balapan, yang pertama di Austin dan yang terakhir di Aragon. Di sela-sela itu ia menandatangani poker pertamanya, memenangkan berturut-turut hadiah utama Sachsenring, Laguna Seca, Indianapolis dan Republik Ceko. Pada tahun 2014, di tahun keduanya dalam kategori tersebut, Marquez memenangkan 10 balapan pertama berturut-turut, Qatar, Austin, Argentina, Spanyol, Italia, Prancis, Catalunya, Assen, Sachsenring dan Indianapolis, mengakhiri rekor kemenangan beruntunnya di GP Republik Ceko, di mana ia berada di urutan keempat di belakang Dani Pedrosa. Sementara itu, Martin lalu ke pit lane lagi untuk kembali ke motor pertama dengan stop kering. Ia tetap masuk ke lintasan di posisi 15 dan tak bisa memperbaiki posisi sampai finish. Ia juga harus legawa melihat kemenangan jatuh ke tangan Marc Marquez, sementara Bagnaia, rival utamanya dalam perebutan gelar, finish kedua dan meraup 20 poin. Martin sudah benar, mengambil risiko dan kembali ke pit box. Ketika hujan mulai turun, bisa saja turunnya sangat deras dan bisa saja cepat berhenti. Ia pun berharap hujannya makin deras dan ternyata tidak. Itu bukan miskomunikasi dengan tim, tetapi Jorge lah yang merasa ingin ambil kesempatan, ujar Bes. Saya pun sepenuhnya setuju dengan pilihannya, karena dalam situasi macam itu, terkadang semua tergantung cara kerja Tuhan. Anda bisa jadi fenomena, bagai Yesus Kristus turun ke bumi. Namun, jika semua salah, Anda jadi pecundang. Namun, Jorge fenomenal, ia telah mencoba. Sayangnya berakhir salah. Secara pribadi, saya menghargainya, lanjut rider Italia ini. Di lain sisi, Martin mengakui blunder ini sepenuhnya kesalahannya sendiri. Namun, ia menyayangkan karena tak ada diskusi mendalam dengan timnya soal perkiraan cuaca. Sangat penting berkomunikasi dengan tim dan kali ini kami tak melakukannya. Ini 100% kesalahan saya. Namun, sangat penting punya beberapa informasi lebih sebelum GP, ucapnya. Lalu, apa pelajaran yang ia petik dari blunder ini?